Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusuliyah Yusuf. Alhamdulillah untuk hari ini mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang surah Al-Kahfi, Quran surat nomor 18 dalam Al-Quran pada bagian yang kedua. Di dalam surat Al-Kahfi sendiri terdapat 4 kisah di dalamnya. Yang pertama yaitu alhamdulillah telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu tentang ujian menghadapi orang-orang di sekitar yang tidak beriman atau melakukan kesyirikan. Yang kedua yaitu tentang ujian harta, insya Allah kita bahas hari ini. Dan yang ketiga yaitu ujian tentang menuntut ilmu. Ini pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan yang keempat adalah tentang pembahasan ujian tentang kekuasaan oleh Zulkarnain. Pada pembahasan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 2 orang yang diberi ujian tentang harta, yang dimana satu orang ini mempunyai banyak harta dan satunya lagi kekurangan harta. Kisah ini sangat terkenal dengan sebutan kisah Sohibul Janatain. Dan kisah ini tertulis di surat Al-Kahfi dimulai dari ayat 32 sampai 44. Langsung kita baca seperti biasa terjemahannya ya. Kita mulai dari ayat 32. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan 2 orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur kurma, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara 2 kebun itu kami buatkan ladang. Jadi di sini Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan sebuah perumpamaan 2 orang lelaki. Kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy yang waktu itu. Orang-orang Quraisy sering menghina pengikut-pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat ini surat Makkiyah yang turunnya di kota Mekah. Jadi saat itu Nabi Muhammad pengikutnya orang-orang miskin. Contohnya seperti Bilal. Kita tahu kan siapa Bilal? Budaknya Umayyah. Dan orang-orang pembesar-pembesar di situ seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah sendiri, dan banyak tokoh-tokoh masyarakat adalah orang-orang yang sangat terkenal. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, jika kamu ingin kami mengikuti agamamu, tolong tuh minggirkan dulu orang-orang miskinmu. Seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh mengatakan, berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dengan 2 orang laki-laki. Di sini disuruh memberikan perumpamaan kepada orang-orang Quraisy tersebut. Jadi di sini ada seorang kafir yang diberi kekayaan 2 kebun anggur yang dikelilingi oleh kurma. Anggurnya sangat luas, dikelilingi oleh pohon kurma. Dan di tengahnya ada ladangnya, di tengahnya itu. Jadi di sini kebun kurma dikelilingi oleh di sini kebun anggur dan dikelilingi oleh kurma, di tengahnya ada ladang. Ladangnya itu masih bisa ditanami buah-buah lainnya. Kemudian ayat selanjutnya, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Masya Allah ya. Jadi di sini ada 2 buah kebun anggur yang sangat luas, masih dikelilingi kurma, di tengah masih ada ladang buah-buahnya, dan ada lagi aliran sungai kecil di sekitar situ. Masya Allah cantiknya ya, bisa dibayangkan. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Masih ada lagi selain kebun tersebut, dia punya kekayaan besar, punya perak, punya emas, rumahnya mewah, anak-anaknya banyak, dan punya budak-budak yang sangat banyak. Maka ia berkata kepada kawannya ini seorang mukmin ya, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat.
Begitulah orang kafir, sombong ya. Kaya, punya kebun kurma, 2 anggur, dikelilingi kurma, tengah ada ladang buah-buahnya, ada aliran sungainya, masih punya emas, perak, unta, ternak-ternak banyak, budak-budaknya banyak, pelayannya banyak. Temannya dibawa, nggak dikasih, diolok-olok, diiming-imingi. Sungguh luar biasa ya sombongnya ya. Diiming-imingi, apa katanya? Hartaku banyak daripada hartamu, pengikut-pengikutku kuat, banyak pengikutku, kamu punya apa? Nggak punya apa-apa, katanya. Sombong sekali ya. Tapi emang kekayaan itu bisa membuat pintu kesombongan. Jangankan orang kaya, orang di sekitar kita saja, baru beli HP aja udah sombongnya minta ampun ya. Ini cerita tetangga-tetangga ya. Alhamdulillah saya nggak pernah ikut-ikutan, nggak pernah main ke tetangga, di rumah aja. Kemudian ayat ke-35-nya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zolim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Kalimatnya, Masya Allah, astagfirullah. Dia zolim terhadap dirinya karena apa? Dia mengatakan hartanya banyak, mengatakan seakan-akan tidak akan binasa selama-lamanya. Ini seakan-akan dia itu tidak percaya sama Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu, tanpa Allah tidak mungkin dia punya kebun, tidak mungkin dia kaya. Dia berkata seperti itu malah kepada temannya. Kemudian ayat 36-nya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Lagi-lagi ya kalimatnya menakutkan. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik pada kebun-kebun itu. Bilang sama temannya, hartaku tuh banyak, nggak seperti harta kamu. Pengikutku juga banyak, kuat, tidak seperti pengikutmu. Dan kiamat itu tidak akan mungkin datang. Hartaku tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi dia tidak percaya dengan kiamat, tidak akan, mustahil kebunnya akan rusak karena dia bertahun-tahun mengelolanya dan selalu panen, tidak pernah gagal, cantik ya, Masya Allah. Akhirnya dia sombong dan menyombongkan itu kepada temannya tersebut. Dan dia bilang, seandainya saya dikembalikan kepada Tuhanku, seumpama seandainya dia meninggal dan kembali kepada Tuhanku, pasti dia akan mendapatkan kebun-kebunnya yang lebih indah. Di dunia saja saya seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Jadi dia mengukurnya itu seperti di dunia saja saya seperti ini, apalagi nanti di akhirat. Bukankah akan lebih dari seperti kebun saya ini, seperti itu. Akhirnya kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedangkan dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Akhirnya temannya mencap dia sebagai kafir. Karena apa? Sudah nggak masuk akal, dia tidak percaya kiamat, tidak percaya akan kalau tumbuhannya itu tidak mungkin mati. Jadi dia nggak percaya kalau Allah itu yang memberikan segalanya. Sehingga temannya mengatakan kalau dia itu kafir. Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Temannya menasihati. Jadi temannya ini dinasihati. Bagaimana mungkin dia harus berkata seperti itu? Sementara temannya yang mukmin ini sudah jelas pasti kalau itu semua dari Allah. Tidak mungkin kalau tidak ada yang musnah, tidak mungkin kalau tidak ada kiamat. Dia seorang mukmin, beda dengan temannya ini. Dia kafir, jadi dia sombong dan membusungkan dada, mengatakan tidak mungkin kiamat datang, tidak mungkin tanamanku akan binasa, dan bila pun aku mati, pasti dia akan mendapatkan lebih dari yang saat ini. Kemudian orang mukmin itu melanjutkan lagi pada ayat 38, tetapi aku percaya bahwa dialah Allah,
Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dia mengingatkan pada temannya, hati-hati, jangan kufur, hati-hati, jangan syirik, percaya kepada Allah. Kemudian ayat 39-nya, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Temannya masih menasihati lagi kepada dia. Kenapa kamu waktu masuk ke kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Indah kebunnya, Masya Allah, indah kebunnya, hasilnya bagus, ya kan? Banyak orang yang menginginkan seperti itu, ada airnya yang mengalir, cantik sekali. Harusnya dia saat masuk kebun mengatakan Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena tidak semua orang bisa memiliki seperti itu, apalagi temannya yang diajak masuk ke kebunnya dan diiming-imingi, disombongi, ya kan? Akhirnya temannya ini mengatakan seperti itu kepada dia. Kemudian ayat 40-nya lagi. Di sini temannya mengatakan lagi, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Dia berharap kepada Tuhan. Siapa lagi yang mau diharapkan kalau bukan Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Di sini temannya agak tersinggung kan, dihina, otomatis kan harga dirinya kan diinjak-injak kan. Akhirnya dia mendoakan kebun temannya ini. Dia berharap pada Allah agar dia diberi kebun yang lebih seperti temannya ini, dan berharap pada Allah karena dia tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya hari kiamat. Makanya dia bilang, dan mudah-mudahan Allah menurunkan petir ke kebunmu dan menghanguskannya, melenyapkannya sehingga menjadi tanah yang licin seakan tidak ada apa-apanya gitu temannya. Hati-hati ya dengan doa orang-orang yang zolim ya, dizolimi maksudnya. Karena Masya Allah, doanya orang yang terzolimi, apalagi dia beriman, langsung mengangkat ke langit, mengatakan kepada Allah, hancur kita, binasa. Makanya hati-hati, jangan pernah sombong. Semua hanya titipan. Kemudian ayat 43-nya, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Air-air kecil itu biar masuk ke dalam tanah, biar kamu tidak bisa mencarinya lagi. Temannya berkata seperti itu, ya wajar ya. Jadi di sini ada tafsiran para jumhur ulama itu ada dua. Di sini temannya itu tersinggung dan mengutuk temannya ini. Dan yang kedua dia tersinggung tapi tetap dengan nada yang rendah, dia tetap mengingatkan temannya ini, hati-hati, dikhawatirkan Allah akan murka, kebunmu akan disambar petir dan hancur, hangus, seperti menjadi tanah yang licin, dan kemudian air-airnya masuk ke dalam tanah, menjadi kering, tidak bisa dicari lagi, seperti itu. Jadi di situ temannya mengingatkan kepada temannya. Ayat 42, dan harta kekayaannya dibinasakan. Akhirnya Allah membinasakan kebun orang yang kaya tadi. Lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan ia berkata, aduhai, kiranya aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Akhirnya Allah mengabulkan, di samping mengabulkan doanya orang tadi yang merasa disakiti ya, banyak yang mengatakan lebih baik dipukul, disayat pisau, masih bisa diobati, hilang. Beda dengan hati. Jika hati sudah dilukai, sangat sulit sekali, sulit untuk sembuh. Jadi di sini Allah itu selain murka kepada si kafir ini yang sudah semena-mena kepada si miskin ini tadi yang beriman, Allah juga memang tidak suka karena dia sudah mempersekutukan Allah. Jadi kebunnya dibinasakan, sehingga dia membolak-balikkan kedua tangan, mengatakan menyesal kepada Allah, andaikan aku tidak mempersekutukannya. Jadi dia di sini ada
yang jumhur ulama mengatakan dia menyesal, tapi sudah terlambat, sudah habis hartanya, sudah lenyap, tidak ada yang mampu menolongnya. Siapa yang mau menolongnya? Tidak ada, lenyap, dia menyesali itu. Kemudian ayat 43-nya, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya, tidak ada penolong untuknya, tidak ada, binasa, lenyap, siapa yang menolong tidak ada, pembantunya tidak mau tahu, semuanya tidak ada yang mau tahu, lenyap semuanya. Kemudian ayat 44, di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Sehingga tolak ukur kita di dunia itu bukan harta. Kalau kita kaya di dunia bukan berarti kita nanti akan kaya di akhirat. Tidak seperti itu. Jadi tolak ukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa, keimanan. Barang siapa yang bertakwa, yang beriman, pasti di akhirnya akan mendapatkan balasan yang baik, seperti itu. Jadi sebaik-baik pemberi pahala, sebaik-baik pemberi balasan. Ini ya 44 selesai di sini ya. Dan ini 45 ini menguatkan tentang bagaimana dunia ini. Allah berfirman, dan berilah perumpamaan kepada mereka, yaitu manusia, kehidupan dunia ini sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini Allah mengatakan, ceritakan kepada manusia kalau dunia itu hanya sementara, seperti turunnya air hujan membuat tumbuhan tumbuh, berkembang, kemudian lama-kelamaan dia mengering, hilang ditiup angin. Seperti itu saja, tidak akan lama. Dunia itu seperti itu, digambarkan seperti itu. Kemudian ayat 46-nya Allah masih berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalannya kekal, lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kita berharap hanya kepada apa? Amalan kita sendiri, bukan kepada anak kita, bukan kepada harta kita, atau bahkan kita berharap kepada sesuatu, meskipun itu teman kita, harta kita, tidak akan jadi apa-apa, karena amalan kita yang kita harapkan hanyalah amal kita, amal soleh kita sendiri. Jadi di sini mumpung kita masih bisa beramal soleh, ayo lakukan, dikerjakan, insya Allah akan menjadi teman kita di akhir nanti. Demikian saja pembahasan dari kisah surah Al-Kahfi bagian kedua ini tentang ujian harta. Lagi-lagi saya akan mengingatkan, jangan pernah terlena oleh harta. Dicari boleh, tapi jangan berlebihan, karena banyak sekali ya di dunia ini orang dengan giatnya melupakan kewajiban kepada Sang Pencipta. Dia bekerja, mengumpulkan, membangun rumah, belum rumahnya jadi meninggal, ya kan? Banyak sekali kan seperti itu. Yang menikmati siapa? Orang setelahnya. Sungguh rugi kita terlalu mengejar dunia, melupakan akhirat. Demikian saja pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi cerminan bagi kita, pelajaran bagi kita. Jika ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan, karena hari ini saya agak flu, jadi sepertinya ada sesuatu yang tidak enak sekali. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.